Hai teman-teman semua, siapa nih yang penasaran sama sejarah Islam? Yuk kita tonton bareng-bareng video animasi tentang perkembangan peradaban Islam di dunia. Dijamin seru dan banyak ilmu yang bisa kita ambil. Jauh sebelum Islam lahir, Jazirah Arab adalah wilayah yang gersang dan dihuni oleh berbagai suku bangsa. Kehidupan mereka penuh dengan konflik dan permusuhan. Namun, segalanya berubah ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah. Ajaran-ajaran beliau tentang tauhid, keadilan, dan persaudaraan menyentuh hati banyak orang. Dengan semangat dakwah yang tinggi, Nabi Muhammad berhasil menyatukan masyarakat Arab di bawah satu bendera. Kota Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam pertama. Dari sini, Islam kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, menaklukkan berbagai kerajaan besar, dan mendirikan peradaban yang gemilang. Peradaban Islam memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan arsitektur dunia. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya dari Allah. Wahyu ini menjadi titik awal dimulainya dakwah Islam. Dengan penuh keyakinan, beliau menyampaikan pesan-pesan Allah kepada kaumnya. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad mengajarkan tentang tauhid, yaitu keesaan Allah, keadilan, persaudaraan, dan akhlak yang mulia. Namun, dakwah Nabi Muhammad tidak selalu berjalan mulus. Beliau dan para pengikutnya menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dari kaum Quraisy yang enggan menerima ajaran Islam. Untuk menyelamatkan diri dan para sahabatnya, Nabi Muhammad dan para pengikutnya melakukan hijrah ke Madinah. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun masyarakat Islam yang madani. Beliau menyusun konstitusi pertama dalam sejarah Islam, yakni Piagam Madinah. Piagam ini menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat yang damai, adil, dan toleran. Di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad, Islam berkembang pesat. Dalam waktu yang singkat, Islam berhasil menaklukkan wilayah yang luas dan mendirikan peradaban yang gemilang. Kekhalifahan Rasyidin adalah periode kepemimpinan Islam pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad. Masa ini dipimpin oleh 4 khalifah yang dianggap sebagai pemimpin yang adil dan benar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin ditandai dengan perluasan wilayah Islam yang sangat cepat, penyebaran Islam ke berbagai penjuru dunia, serta penyatuan umat Islam. Mereka juga berhasil menyusun sistem pemerintahan dan hukum Islam yang menjadi dasar bagi perkembangan peradaban Islam selanjutnya. Meskipun masa kepemimpinan mereka relatif singkat, namun warisan dan nilai-nilai yang mereka tinggalkan sangatlah besar bagi umat Islam. Kekhalifahan Umayyah adalah dinasti Islam pertama yang memerintah setelah masa Khulafaur Rasyidin. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 Masehi. Dinasti ini berpusat di Damaskus, Suriah. Masa pemerintahan Umayyah ditandai dengan perluasan wilayah Islam yang sangat pesat, mencapai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Di bawah kepemimpinan Umayyah, terjadi perkembangan pesat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, kemenangan Umayyah tidak berlangsung lama. Konflik internal dan eksternal melemahkan kekuasaan mereka, perbedaan pendapat dalam hal politik dan agama, serta pemberontakan dari berbagai wilayah menjadi faktor utama runtuhnya dinasti ini. Pada tahun 750 Masehi, Bani Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Meski demikian, pengaruh kekhalifahan Umayyah tetap terasa dalam sejarah Islam, terutama dalam bidang politik dan kebudayaan. Kekhalifahan Abbasiyah adalah dinasti Islam yang menggantikan kekuasaan Umayyah. Didirikan oleh Abu al-Abbas as-Saffah, dinasti ini berpusat di Baghdad, Irak. Masa pemerintahan Abbasiyah ditandai dengan kemajuan pesat dalam berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Baghdad menjadi pusat intelektual dunia Islam, melahirkan banyak ilmuwan, filsuf, dan penulis terkenal. Di bawah Abbasiyah, Islam mengalami masa keemasannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat mencapai puncaknya.
Namun, kejayaan Abbasiyah tidak berlangsung selamanya. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan serangan dari luar melemahkan dinasti ini. Pada abad ke-13, Baghdad jatuh ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, menandai berakhirnya masa keemasan Abbasiyah. Meski demikian, pengaruh kekhalifahan Abbasiyah tetap terasa dalam sejarah Islam. Warisan intelektual dan budaya yang mereka tinggalkan menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban Islam di masa-masa berikutnya. Penyebaran Islam di Asia Tengah dimulai pada abad ke-8 Masehi dan berlangsung secara bertahap melalui berbagai jalur. Jalur sutra menjadi salah satu rute utama penyebaran Islam, di mana para pedagang Muslim membawa serta ajaran Islam ke berbagai wilayah di Asia Tengah. Kota-kota penting seperti Samarkand, Bukhara, dan Merv menjadi pusat perkembangan Islam dan peradaban Islam. Selain melalui perdagangan, penyebaran Islam juga dilakukan oleh para ulama dan misionaris yang mendirikan madrasah dan masjid. Konversi ke Islam di Asia Tengah seringkali terjadi secara damai dan melalui interaksi budaya yang intensif antara penduduk setempat dengan masyarakat Muslim. Penyebaran Islam di Asia Selatan dimulai sejak masa Khulafaur Rasyidin, namun mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Para pedagang Arab membawa serta ajaran Islam saat berinteraksi dengan masyarakat lokal. Masuknya Islam ke wilayah ini terjadi melalui berbagai cara seperti perdagangan, pernikahan, dan dakwah. Sufi memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam dengan pendekatan yang lebih lembut dan mistis. Islam lambat laun menyebar ke berbagai wilayah di Asia Selatan, seperti India, Pakistan, Bangladesh, dan sebagian wilayah Sri Lanka, meninggalkan jejak yang kaya dalam sejarah dan budaya kawasan tersebut. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dimulai sejak abad ke-7 Masehi melalui jalur perdagangan maritim. Para pedagang Arab dan Persia yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara memperkenalkan Islam kepada masyarakat lokal. Islam kemudian menyebar melalui pernikahan, dakwah para ulama, dan pengaruh para wali. Proses Islamisasi di Nusantara berlangsung secara damai dan akulturasi dengan budaya lokal. Islam tidak hanya mengubah sistem kepercayaan, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti seni, arsitektur, dan tata pemerintahan. Hingga kini, Islam menjadi salah satu agama mayoritas di sebagian besar negara Asia Tenggara. Peradaban Islam memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Pada masa kejayaannya, dunia Islam menjadi pusat pembelajaran dan penelitian, melahirkan banyak ilmuwan terkemuka seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Ar-Razi. Mereka memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, kimia, dan filsafat. Karya-karya mereka diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Melalui lembaga pendidikan seperti Rumah Hikmah di Baghdad, ilmu pengetahuan Islam terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Warisan intelektual Islam ini masih relevan hingga saat ini dan menjadi bukti penting peran peradaban Islam dalam memajukan peradaban manusia. Di masa kolonial, Islam menjadi salah satu kekuatan yang mempersatukan umat dalam melawan penjajah. Ulama dan tokoh agama lainnya seringkali menjadi pemimpin perlawanan dan memberikan semangat juang kepada masyarakat. Setelah meraih kemerdekaan, Islam terus memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional dan nilai-nilai masyarakat. Islam juga menjadi sumber inspirasi bagi gerakan sosial dan politik, serta berperan dalam menjaga nilai-nilai moral dan spiritual masyarakat. Namun, dalam konteks globalisasi dan modernisasi, Islam juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan relevansi dan nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran Islam dalam konteks sejarah dan sosial sangat penting untuk membangun masa depan yang lebih baik. Islam dalam era globalisasi menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks. Di satu sisi, globalisasi memungkinkan umat Islam untuk saling terhubung dan berbagi pengetahuan secara lebih mudah. Namun, di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh budaya asing yang dapat memicu perdebatan dan tantangan terhadap nilai-nilai Islam. Umat Islam perlu mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan identitasnya. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan ajaran Islam dengan nilai-nilai modern dan pluralisme tanpa kehilangan esensinya.
Peran ulama dan tokoh agama sangat penting dalam memberikan penafsiran yang relevan terhadap ajaran Islam dalam konteks globalisasi. Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Melalui ilmu pengetahuan, seni, dan budaya, Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi peradaban manusia. Semoga video ini dapat menginspirasi kita untuk terus menggali lebih dalam tentang keindahan dan kedalaman Islam.